melanjutkan aktivitas berikutnya. Boleh Bapak berpantun ya? Lebih semangat lagi. Ya. Ada yang mau ikut bersama Bapak mendampingi di sini? Ada KM-nya? Baik, boleh silahkan ke depan. Ikut sama Bapak nanti memimpin doa ya. Baik, senyum sapa kita budayakan. Siapa mendengar hati pun tersentuh. Dengan bangga Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini, Bapak ingin mengecek dulu nih kesiapan belajarnya, kerapihan pakaiannya. Boleh semuanya berdiri? Sudah rapi semuanya? Alhamdulillah ya, silahkan duduk kembali. Mejanya, kursinya yang belum lurus tolong diluruskan dulu ya, saya lebih rapi. Baik, sebelum belajar kita seperti biasa berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Baik, nanti dilanjutkan dengan sholawat dan juga semangat yel-yelnya. Sudah siap ya? Ya, silahkan baik dipimpin baca doa. Bersiap. Baca doa dimulai.
Iya semangatnya. Kelas 5A. Kelas 5A. Kelas 5A. Iya, baik. Apa kabarnya semuanya hari ini? Luar biasa ya. Baik, sebelum Bapak melanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak ingin mengabsen dulu nih. Ada tidak yang hari ini tidak sekolah? Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya. Siapa lagi? Ali. Oh, Jihan tadi udah WA ya, sakit. Kita doakan semoga cepat sehat ya. Dan yang lagi berhalangan dan ada keperluan keluarga, kita doakan semoga lancar di perjalanannya ya. Ya, amin ya robbal alamin. Dan kita yang ada di sini, kalian sudah berniat dari rumah, sudah berangkat ke sekolah dengan penuh semangat ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Kenapa tadi belum sarapan? Buru-buru ya. Ya nanti kalau sudah istirahat nanti boleh ya makan atau jajan. Nah, kalian sudah siap di sini tadi sudah berdoa juga, sudah iya juga, berarti sudah semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian semoga semuanya sehat ya, di sini tidak ada yang sakit ya. Baik, alat tulisnya sudah siap dibuka, dipersiapkan ya, silahkan. Hari ini kita akan belajar di PAS ya, bab 2 ya. Ya, siap semuanya? Sudah siap ya? Ya, sebelum kegiatan berikutnya Bapak ingin adakan ice breaking dulu nih. Semuanya sudah siap belum? Ya, pulpen, pensil, alat-alat tulisnya, yang lain bukunya dipersiapkan. Nah, perhatikan ya. Nanti untuk ice breaking pada hari ini nanti akan Bapak instruksikan. Pertama perhatiannya, ketika Bapak tepuk di sebelah kanan, kalian bilang kiri. Ya, jaga konsentrasinya. Kalau Bapak tepuk di sebelah kiri, kalian bilang kanan. Kalau Bapak tepuk bawah, bilang atas. Kalau Bapak tepuk atas, boleh dicoba ya. Siap konsentrasi? Siap. Konsentrasi dimulai ya. Siap semuanya? Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Pintar ya. Sekali lagi ya. Kanan. Bawah. Atas. Kiri. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya cakep ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi di bab kedua ini, yaitu tentang rantai makanan ya. Nah, sebelum Bapak memulai atau melanjutkan pada pembahasan berikutnya, di waktu kelas 4 sudah mempelajari tentang materi rantai makanan? Belum ya? Ya, baik, kalau belum, nah pada pertemuan yang lalu di bab 1 kita sudah belajar tentang penggunaan dan pemanfaatan energi ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan rantai makanan tersebut ya. Karena tadi Bapak sudah menanyakan tentang apakah kalian sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum nanti kasihan ya. Jadi lemes dibuat aktivitasnya ya. Tapi kalau yang sudah sarapan berarti sudah mempunyai energi ya. Gitu. Nah, begitu pula juga dengan rantai makanan ini ya. Gitu. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Saling memakan. Ya, saling memakan. Iya,
Ya, tapi Bapak ingin kasih tahu dulu nih sebelum membahas pada pembahasan berikutnya. Untuk materi yang pagi hari ini akan Bapak bahas, kita pelajari adalah tentang rantai makanan ya. Dimana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, nanti kalian bisa mengidentifikasi ya dari tiap-tiap rantai makanan tersebut. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan ya, menjelaskan peran dari setiap rantai makanan tersebut. Nanti kita sistem belajarnya ada diskusi ya, kemudian ada tanya jawab, dan juga nanti ada presentasi ke depan. Nah, sudah dibagi kelompok kemarin sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Nah, kemarin ada yang menggambar, ada yang mau menulis, dan juga ada yang mau bermain peran ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Nah, Bapak tanya sekali lagi nih, sudah siap belum? Nah, supaya lebih siap, yang sudah kenyang, yang masih lapar, supaya konsentrasi kita hadir semuanya di ruangan ini, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bermanfaat, yang berfungsi untuk memusatkan konsentrasi perhatian kita supaya lebih tenang lagi ya. Berhenti, Silakan, kalian boleh menundukkan kepala sambil mendengarkan. pikiran, Kan kepala, posisi kakinya boleh diluruskan atau sesuai kalian yang bisa nyaman-nyamannya. dan kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di dalam punggung, tegak-tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernafas. Mari Bapak Ibu bernafas lebih dalam. Sekarang mari kita bernafas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari
lebih tenang dan jelas. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan nafas, keluarkan dari dalam. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan 3 untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak semuanya, boleh angkat kepalanya. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan dari tayangan tersebut? Perasaannya bagaimana? Lebih tenang atau lebih santai? Lebih rileks ya? Dengan tadi nadanya yang begitu lembut, juga adanya untuk didengarkan, semoga kita bisa untuk lebih memusatkan perhatian kita kepada pembelajaran hari ini. Siap ya? Nah, apa kalian tahu Bapak di sini pegang apa? Rantai makanan. Pintar. Artinya apa rantai makanan itu? Siapa yang tahu? Maksudnya apa rantai makanan? Saling memakan. Ada lagi kelompok lain? Saling memakan tadi sudah betul. Ada lagi Ray? Tadi jawab apa? Saling makan. Iya. Ya. Di sini ada padi. Ya. Di sini ada apa lagi? Tikus. Sama lagi? Nah, ini? Ini? Jamur. Jamur termasuknya apa? Iya, rantai makanan. Tapi di sini dikelompokkan lagi, ya. Nah, padi disebut dengan produsen. Kenapa disebut dengan produsen? Karena menghasilkan padi, dibuat nanti jadi beras, buat dimakan, dimasak, ya, dimasak dan dimakan. Kemudian padi dimakan belalang, ya, padi dimakan tikus. Nah, tikus di sini memakan padi, berarti kedudukannya sebagai konsumen atau kemasan yang pertama, konsumen 1. Nah, ular sebagai konsumen kedua, elang konsumen ketiga. Nah, jamur ini sebagai decomposer, artinya sebagai pengurai. Ya, pengurai itu apa saja contohnya? Ada jamur, kemudian apa lagi? Bakteri, selain itu cacing juga termasuknya adalah decomposer. Ya, pernah tidak kalian melihat ular memakan kodok? Pernah tidak? Pernah. Di mana? Di sawah atau di karangan rumah? Di sawah. Nah, kalau ular memakan kodok, ya, berarti kodok juga makan apa? Belalang. Iya, pintar. Nah, belalang makan apa? Padi. Kalau padinya dimakan belalang, berarti hasil padinya menjadi menurun, ya, karena padinya dimakanin, hasilnya berarti nanti kurang bagus, ya, gitu.
Terus bagaimana kalau misalkannya populasi belalang habis turun? Apa yang akan terancam punah? Kalau belalangnya hampir mati pada punah, apa yang posisi yang paling berpengaruh? Posisi katak, karena katak makannya belalang atau sejenis serangga. Ya. Nah, kalau kataknya punah tinggal sedikit, ya berarti berpengaruh juga kepada ular. Ya, begitupun juga nanti kepada ular dan elang. Jadi saling mempertahankan hidupnya, saling berantai, saling makan dan dimakan. Ya, itu baik. Ya, nanti Bapak akan menayangkan ya tentang lagu yang berjudul dengan berkaitan dengan tentang makanan ya. Nanti kalian simak, perhatikan. Nanti setelah kalian menyaksikan atau melihat, Bapak akan tanya jawab nanti ya. Kalian mendengarkan, menyaksikan yang video tadi sudah jelas tentang hubungan dari makhluk-makhluk tersebut. Ya, tadi ada yang disebut dengan konsumen atau ada yang disebut dengan produsen. Ya, di situ ada yang disebutkan tadi, hewannya apa saja tadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Tadi yang ada disebutkan di video tadi, tikus, belalang, ular, elang, ada lagi nggak? Kodok. Nah, sekarang bertanya, produsennya apa di situ? Produsennya, ada yang tahu? Padi, ya. Produsennya padi. Nah, sekarang bertanya nih, konsumen kesatunya apa di situ? Tikus, ya. Kalau konsumen ketiganya apa? Ular. Nah, kalau ular dimakan oleh elang, elang juga pasti mati ya. Nah, kalau elang dimakan siapa? Elang kalau mati dimakan apa? Akan makan gajah atau dimakan burung lain atau bagaimana? Ya? Ayo, gimana kalau elang mati? Siapa yang bisa jawab? Membusuk. Iya, bagus. Nah, kalau membusuk berarti sudah menyatu dengan tanah ya, jadi organik. Nah, kemudian itu bisa menguntungkan untuk tumbuhan lain, iya, menjadi jamur. Jadi nanti jadi pengurai si resik organik yang sudah menyatu dengan tanah tadi akan menjadi pupuk sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif untuk keterlangsungan makhluk hidup yang lainnya. Ya, bisa jadi pupuk itu ya. Jadi bukan kalau sudah mati dibakar atau di kemanain ya, tetapi
HP menjadi pengurai. Ya, sudah paham? Antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen peringkat atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau bunyi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya, bagaimana kalian sudah bisa memahaminya setelah menyimak atau mendengarkan video penjelasan teman-teman tadi? Sudah paham ya? Iya, kalau sudah paham, coba Bapak mau tanya nih sama Pares. Tadi yang Pares dengarkan dari video pembelajaran tadi, apa sih peran dari padi itu sebagai apa? Peran padi dalam video tadi yang saya sebagai produsen, betul kan teman-teman? Betul ya? Betul. Nah, kalau di tayangan tadi, coba siapa yang bisa menjawab konsumen tingkat pertama dari tayangan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Coba Ray, apa konsumen pertamanya tadi? Belalang. Nah, kalau belalang nanti dimakan apa lagi? Dimakan katak. Ya. Nah, Bapak tanya nih sama Omat, mana Omat? Ada. Omat di belakang.
tadi sudah menyimak dengan mengambilkan dari video tersebut kan ya. Nah, ada nggak di situ jamur? Ada. Kalau tanya jamur itu kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya, perannya sebagai apa? Sebagai sumber apa? Ada yang tahu? Teman-teman yang lain ada yang tahu sebagai bahan pengurai? Yang tepuk tangan dulu dong. Jawab ya. Baik, nah silahkan untuk lebih jelas lagi kalian Bapak beri waktu selama 5 sampai 10 menit untuk membaca materi pada buku bacaannya, buku paketnya pada halaman 42. Silahkan halaman 42 sampai 48 ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit ya. Gambar aja dulu ya biar di situ sampai mana sudah selesai? Sudah, hebat ya. Dialognya boleh ditulis di sini masing-masing, jadi bergantian. Kamu sebagai apa perannya? Belalang, boleh tulis di sini. Tulis ya, boleh nama, boleh perannya. Nanti tuliskan sedikit saja. Bergantian saja tulisnya ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Lebih cepat ya.
Kelompok 3 sudah selesai. Sudah selesai. Satu menit lagi ya. Yang belum diselesaikan. 1 menit lagi. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Kelompok berapa yang sudah siap presentasi ke depan? Kelompok 4 siap? Siap? Ayo, boleh maju ke depan. Kita ya, sekali lagi kasih semangat, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, ini yang berperan sebagai tatap siapa? Yang bagi siapa? Jadi keturunan belakang ya.
Pak Budi mempunyai sawah ya 1 hektar. Nah, hasil panennya menurun karena banyak belalang di sawahnya ya, banyak kodok, banyak tikus ya. Nah, mereka akan bermain peran ya untuk menceritakannya. Sudah siap teman-teman? Sudah siap ya. Nah, di suatu hari di sini ada beberapa ekosistem ya yang terdiri dari padi dan juga beberapa hewan lainnya. Ya, silakan dimulai dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Coba anak-anak yang lain mohon perhatiannya. Tidak boleh yang bersuara ya. Wow, padi sudah siap untuk dipanen ya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi ketika padi-padi itu sudah mulai menguning, sudah mulai berbuah, tiba-tiba ada makhluk lain yang mengintai, yang mau memakan. Makhluk apa itu? Belalang. Belalang. Yuk silakan, kata belalang bagaimana? Halo teman-teman, saya Belalang. Bersama teman-teman saya ada padi yang sudah saya akan membareng-bareng sampai habis. Wow, kalau sampai habis berarti nanti bagaimana sih petaninya itu, si Pak Budinya? Perasaannya bagaimana nanti? Sedih ya? Iya. Terus kalau belalang makan padi, belalang juga dimakan. Dimakan siapa belalang? Dimakan kakak ya. Coba Bapak Ibu tahu bagaimana si kakak ini untuk caranya makan belalang? Silakan bagaimana? Teman-teman, saya kan salah satu di depan saya ada belalang yang satu. Saya akan membawa sampai belalang. Teman-teman, Tuh belalangnya di sana, belalangnya. belalang, teman-teman juga terima kasih. Oh, nantang tuh ya, ditantang tuh. Berani nggak tuh? Coba, kira-kira berani nggak? Berani ya? Yuk, bagaimana kalau berani? Mereka saling kejar dan memakan ya. Nah, kalau si belalang ini sudah dimakan, terus si kodok ini sudah kenyang, kodok juga pasti akan dimakan. Siapa yang makan kodok? Ular. Mana ularnya? Ada nggak ular di sini? Ular. Coba, silakan ular. Teman-teman, saya ular. Saya lapar sekali. Saya ingin makan tikus. Tikus. Saya ingin makan katak. Katak. Teman-teman kamu makan semua. Oh, kamu berani. Wah, mereka saling kejar-kejaran ya. Iya. Iya. Terus kalau ularnya sudah kenyang makan kodok-kodok itu, ular juga pasti diintai. Oleh siapa yang mengintai? Elang. Ada elang di sini? Ada. Coba mana? Tunjukkan. Yo, coba nggak ulangnya? Coba gimana terbangnya? Keliling banter ya. Luar biasa. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elang. Ulangnya lapar nggak ini? Saya lapar sekali. Kebetulan di bawah ada ular yang sedang bermain. Saya ingin memakan ular itu supaya saya kenyang dan kuat. Nah, kalau kenyang sudah elangnya, berarti elang mau diapain lagi tuh? Siapa yang makan elang? Ada nggak? Ada nggak yang makan elang? Ada. Terus bagaimana? Membusuk. Kalau membusuk jadi apa? Jamur. Ada nggak jamur di sini? Coba mana jamurnya? Ya, maju. Maju. Jamurnya maju. Silakan perkenalkan diri. Hai teman-teman, saya baru mulai. Saya tadi sana. Senang ya? Senang. Jadi bisa nanti membantu menyuburkan petani juga kalau jadi pengurai ya, karena bisa menyuburkan tanaman lainnya ya. Gitu. Bagaimana di sini sudah pada kenyang? Sudah pada kenyang? Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk penampilan mereka. Kita beri apa?
untuk penampilan yang kedua, sesi yang kedua dari kelompok berapa nih yang sudah siap? Yang menggambar? Kelompok 1, ayo masuk ke depan. Kali masuk ke depan. Jalan ke depan. Ya, silakan masuk ke depan. Bisa siapa? Jahra sama siapa lagi? Najwa sama ada Padi, belalang dimakan apa itu? Katak ya. Belalang gelas. Terus kalau makannya makan apa? Ya, dari Pak Mura ya, iya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, gambarnya bagus ya. Iya. Baik, sudah kelompok 1 sudah maju. Kelompok berikutnya siapa lagi yang sudah siap kelompoknya? Kelompok 2 sudah siap? Boleh maju silakan. Boleh, sapinya ikut maju yuk. Tapi juga berani ya. Nah, maju. Balik pacar. Tapi mau baca. Apa berani ya? Perhatikan pandangannya ke depan ya. Boleh pandangan ke dulu. Bilang salam dulu. Pandangannya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan perkenalkan. Grogi yang santai. Nah, perkenalkan dulu nama-namanya siapa saja. Ya, ke depan. Omar, Anissa sama siapa lagi? Iya, ayo silakan. Lagi. Sudah serius. Urutannya belum sesuai ya, yang sudah nanti kamu sudah berusaha ya. Tepuk tangan dulu. Bapak dijemput untuk keberaniannya dan sudah berusaha ya. Terus salah atau benarnya Bapak ya. Udah sekali lagi kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, O. Ya. Dikunci ya. Nah, sekarang kita tampilkan presentasi terakhir kelompok 3 ya. Yuk silakan maju ke depan. Ya, kita dengarkan dari kelompok 3 ya. Mohon perhatiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengenalkan diri. Dari anggota kami yang benar. Pertama siapa dulu?
dari kelompok 3 tentang tema makanan yang ada pada teks bacaan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada maka persilakan untuk kembali. Kasih tepuk tangan dulu. Yo, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren ya. Papa ada pantun nih, mau dengar tidak? Mau. Ya, kalau mau dengar, jalan-jalan. Boleh dengan jawab cangkep ya. Jalan-jalan ke desa Cibulaka. Tinggi-tinggi melihat pohon aren. Demikian presentasi kita saksikan. Kelompok 4 emang paling keren. Baik, sebelum Bapak ke materi berikutnya ada pertanyaan sampai sini. Tadi sudah bagus ya presentasinya, nanti yang belum terbiasa berbicara lebih detail lagi ya. Nah sekarang Bapak ada tugas ya. Nah ini Bapak berikan tugas mandiri, tugas individu, nanti kalian kerjakan. Bapak berikan waktunya 10 menit ya. Tulis nama dokter dulu ya. Masing-masing. Iya, tulis nama, jawabannya langsung di bawahnya ya. Nama dulu ya. Dijawab. 1 sampai 5. Iya. Ya silakan anak-anak, pertama tulis nama dulu ya. Di atasnya. Di bawahnya, di bawahnya. Sesuai dengan nomornya ya. Ya, ada pertanyaan? Di bawahnya. Di sini boleh, di sini boleh. Di sini juga boleh, nggak apa-apa langsung. Ya. Kalau sudah ada yang selesai, boleh dikumpulkan ke depan meja Bapak ya. Baik anak-anak yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan.
bawah nggak apa-apa. Kalau nggak muat boleh dibuka kertas juga nggak apa-apa. Jawabannya singkat ya, di sini boleh, di sini boleh. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan nanti dulu sebentar lagi ya. Udah nggak apa-apa. Ya, dua lagi. Gimana gak maksudnya? Sebentar ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Tadi itu tentang rantai makanan. Coba Bapak minta siapa yang mau menjawab apa sih rantai makanan itu? Saling makan dan dimakan antar makhluk hidup ya. Nah, coba Bapak tanya lagi satu lagi nih. Siapa yang bisa menjelaskan antara produsen dan konsumen? Angkat tangan. Ray bisa? Ares? Siapa yang tahu apa itu produsen? Apa tadi? Produsen artinya makhluk hidup yang bisa menghasilkan. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan buah, menghasilkan benda-benda yang bersifat objek atau abstrak ya. Nah, kalau konsumen berarti yang memakan, bisa itu hewan atau juga manusia ya. Baik, coba tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kita di materi IPAS pada pagi hari ini ya sudah selesai. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, PR-nya di halaman
ada di halaman 51 ya. Nanti di rumah boleh dipinjam buku pelajarannya, nanti dibaca-baca ya. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan kewajiban sholatnya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Jangan banyak jajan es ya, karena lagi musim panas ya. Jadi makanannya jajannya yang sehat saja ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba Ray silakan maju ke depan. Kita bersama-sama mengakhiri Bersiap. Baca doa dimulai. lagi boleh dengarkan ya. Cakep ya. Ke pasar malam membeli ikan. Ada udang tinggal seperempat. Demikian pembelajaran Bapak sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Nah, keluar tertib istirahat dari kelompok 21 dulu.